Nah PT ini kan persoalan ini terdiri dari beberapa orang. Ini kadang-kadang semuanya disita kemudian dirampas untuk negara semuanya. Nah ini yang lain juga teriak-teriak. Nah ini. Oh iya Pak, iya betul Pak. Kuasa hukumnya Kerry tetap bertahan bahwa ini bisnis to bisnis. Padahal Karen juga menyebutkan bahwa tidak ada di dalam program Pertamina, program kerja Pertamina menyangkut sewa ini Pak. Kilang minyak Kerry. Tidak ada program. Nah bagaimana menurut Bapak? Atau mungkin bisa dikatakan bahwa telah terjadi praktek mafia migas Pak? Korupsi ini kan selain yang paling utama tentu saja harus mengembalikan kerugian keuangan negara kan. Iya Pak. Nah modus-modus para koruptor itu gitu, jadi dapat langsung diakunkan, diakunkan. Bagian badan aset ini jadi pusing Pak. Pusing Pak. Keputusan mahkamah menyatakan bahwa barang-barang yang ada tanggungan itu bisa langsung dilelang. Hanya masalahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tenten yang dinadinya mengalir darah kesatria. Jumpa lagi bersama saya Rajasa. Kali ini topik bahasan sangat menarik, menyangkut persoalan mega korupsi di Pertamina yang akhir-akhir ini sudah memasuki pada babak-babak akhir proses persidangan, khususnya yang menyangkut kasus Kerry Adianto, putra dari Riza Khalid. Untuk itu, dalam rangka membedah lebih jauh tentang apa yang terjadi pada persoalan Pertamina dikaitkan dengan hukum, bersama saya telah hadir Bapak Dr. Amirianto SH MMMA. Beliau adalah senior di Kejaksaan saat ini. Udah pensiun Pak. Ya, pernah menjabat Jamwas, Jamintel, kemudian Kepala Badan Pemulihan Aset. Beliau sekarang sudah kembali ke masyarakat, namun pemikirannya masih dibutuhkan oleh bangsa ini. Selamat datang Pak Amir. Selamat datang Pak di studio. Ya. Terima kasih. Dari perspektif keamanan nasional, energi bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan tulang punggung kelautan negara modern. Ketergantungan energi adalah celah strategis. Ia membuka ruang tekanan non-militer, manipulasi pasar, pengaruh geopolitik, hingga konflik kepentingan internal yang melemahkan negara dari dalam. Ketika energi terganggu, legitimasi pemerintah juga ikut tergerus. Nah, untuk itu, kita coba lebih rinci lagi membahas tentang mega korupsi Pertamina yang diduga melibatkan Kerry, putra dari Riza Khalid, terkait dengan kasus sewa menyewa kilang minyak di Merak. Untuk itu saya akan tanyakan kepada Pak Amirianto, kan? Pak, kita melihat bahwa dalam persidangan terakhir kasus Kerry, karena setelah itu adalah sidang pembacaan tuntutan Pak. Di situ berkembang kesaksian pada para saksi ahli, termasuk penegak hukum dari Kerry, kan, yang menyatakan bahwa persoalan sewa menyewa Pertamina dengan Kerry untuk kilang minyak di Merak adalah persoalan bisnis to bisnis. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Begini Pak, bahwa pada dasarnya jaksa penuntut umum itu melimpahkan kasus ke pengadilan, itu tentu saja sudah yakin adanya minimal 2 alat bukti untuk membuktikan pasal yang didakwakan. Oleh karena itu dalam persidangan tentu saja jaksa penuntut harus harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghadirkan alat bukti tersebut. Memang sejauh ini dalam persidangan terakhir Kerry itu, kalau saya tidak salah, adalah pembacaan temuan-temuan dari BPK. Kalau selama ini kan lebih banyak temuan itu dari BPKP, Pak. Sekarang BPK langsung, Pak.
Ya, karena memang yang mereka salah itu hasil audit dari lembaga keuangan negara. Oleh karena itu BPK saya kira lembaga audit yang tertinggi. Yang tertinggi kan Pak ya Pak. Jadi di situ dinyatakan oleh BPK bahwa dalam proses sewa menyewa antara Pertamina dengan Carry menyangkut kilang minyak Merak itu negara dirugikan 2,9 triliun gitu Pak ya. Nah ini juga satu fakta Pak ya yang dikeluarkan oleh lembaga negara tertinggi Pak di bidang pengawasan keuangan Pak BPK dalam hal ini kan. Apakah itu juga menjadi semacam memperkuat Pak ya alat bukti yang disampaikan yang nantinya dibawa oleh jaksa ya Pak. Iya Pak, saya kira itu untuk membuktikan ada suatu kerugian keuangan negara ya. Selain itu juga harus ada unsur lain yang harus dibuktikan, misalkan melawan hukum, kemudian menguntungkan diri sendiri orang lain atau badan, kemudian tadi itu merugikan keuangan negara. Jadi semua unsur yang ada itu termasuk subjeknya juga harus dibuktikan bahwa pelakunya si A, kemudian unsur-unsur pasal tadi harus dibuktikan. Jadi kalau hanya salah satu ya tidak. Oleh karena itu dari BPK itu adalah adalah alat bukti untuk membuktikan adanya suatu bahwa perbuatan tersebut adanya suatu kerugian negara. Pak ya. Kemudian begini Pak, dalam dinamika persidangan Carry ada yang menarik Pak, yang mungkin nanti perlu Bapak sikapi Pak. Sebelumnya itu digelar persidangan untuk mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan kalau tidak salah sebagai saksi Pak dari kasus Carry. Nah, di dalam keterangan Karen dia menyatakan bahwa saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan. Dikatakan bahwa oleh Karen di persidangan Pak, yang bersangkutan ketika menjadi direktur di Pertamina merasa adanya tekanan dari pihak Carry terkait dengan rencana penawaran sewa kilang minyak di Merak. Nah, tekanan itu menurut Karen disebutkan bahwa didatangi oleh 2 pejabat negara. Nah, kita nggak perlu sebut namanya Pak, pejabat negara yang mendatangi Karen agar memberikan agar memudahkan lah bisnis Raja Khalid dengan Carry di kilang minyak Pertamina Merak Pak, kilang minyak Merak Pak, itu punya Carry Pak. Nah, namun demikian pihak majelis hakim tidak mengejar Pak. Artinya siapa nama 2 orang tersebut, 2 orang pejabat negara tersebut Pak ya, tidak dikejar, sehingga dalam persidangan Karen keterangan Karen hanya berhenti sampai di situ. Nah kemudian pada persidangan terakhir Carry itu tidak disampaikan Pak bahwa ada rangkaian peristiwa, apa itu dalam konteks hukum Pak ya, ada hubungan kausalitas Pak ya, antara satu peristiwa ini dengan peristiwa ini tidak disebutkan, sehingga pihak kuasa hukumnya Carry tetap bertanya bahwa ini bisnis to bisnis, padahal Karen juga menyebutkan bahwa tidak ada di dalam program kerja Pertamina menyangkut sewa ini Pak, kilang minyak Carry, tidak ada program. Nah bagaimana menurut Bapak tuh? Jadi begini Pak, dalam persidangan itu sebenarnya yang berkewajiban untuk membuktikan itu adalah jaksa penuntut umum. Jaksa Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga kemungkinan bahwa itu sudah cukup karena mungkin jaksa sudah bisa membuktikan. Yang kedua juga hakim itu nanti akan, kalau jaksa Pak itu adalah untuk mencari alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk bisa yang kemudian untuk melakukan penuntutan. Kemudian hakim itu selain adanya minimal 2 tahun juga harus ada keyakinan hakim. Kalau sudah hakim sudah yakin ya sudah. Gitu. Jadi boleh saja penasihat melakukan bisnis to bisnis, tapi jaksa saya yakin sudah ada alat bukti bahwa itu sudah tindak pidana. Dan itu. Dan memang betul Pak. Artinya keputusan keputusan pengadilan itu bisa didasarkan oleh keyakinan hakim Pak ya, bisa Pak. Ya itu harus ada keyakinan hakim. Jadi bukan hanya ada 2 bukti, tapi harus ada keyakinan hakim. Betul, karena dalam hukum acara dinyatakan seperti itu. Karena memang gini Pak ya, memang persoalan korupsi mega korupsi Pertamina memang sangat complicated dan banyak melibatkan orang. Seperti misalnya
karena gini Pak, karena dalam kasus korupsi melibatkan 4 subholding Pertamina Pak, mulai dari PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina International Shipping, Ya, itu dalam dakwaan ya. ya PT Pertamina Hulu Energy hingga KKKS. Ini kan luar biasa Pak, ya kan? Artinya, apakah bisa dikatakan bahwa kasus mega korupsi Pertamina ini sebuah kasus korupsi kebijakan Pak? Namanya kasus korupsi bukan kebijakan, Pak. Bukan ya? Jadi kebijakan itu tidak bisa dihukum. Nah, oleh karena korupsi ya adalah sengaja untuk merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kedudukan. Kan, seperti itu. Artinya ya tadi itu modusnya melalui kebijakan gitu Pak. Modusnya, Ya itu artinya penyimpangan melawan hukumnya seperti menyalahgunakan yang sebetulnya. Jadi untuk menghindari apabila wah saya itu kebijakan dan sebagainya kan. Tapi kan harus dilihat dari narasi kebatinannya seperti apa Pak. Dengan nanti rangkaian alat bukti dan sebagainya itu kan akan kelihatan. Jadi, kemudian Pak, ini kan kasus korupsi Pertamina kan kalau kita lihat kurun waktunya dari 2018 sampai 2023 Pak. Dengan dugaan ya Pak, kerugian negara sampai 285,7 triliun Pak. Begitu besar ya Pak ya. Ya. Artinya gini Pak, kalau dari sisi sudut pandang Bapak pernah menjadi seorang jaksa Pak, mengapa bisa terjadi sampai sebesar ini Pak kerugian negara Pak? Ya mungkin dari sisi pengawasan orang ini Pak. Pengawasan Pak. Iya. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa telah terjadi praktek mafia migas Pak ya di dalam Pertamina itu Nanti sendiri. akan kelihatan di persidangan kan Pak. Makanya korupsi ini kan tidak berdiri sendiri. Biasanya melibatkan beberapa orang. Dan ini orang-orang yang pinter, orang-orang ini sehingga itu. Betul Pak. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu Pak Purbaya sendiri sempat juga melontarkan kata-kata yang kritik yang begitu keras terhadap Pertamina. Bahwa dia bilang sejak dulu saya sudah minta Pertamina membuat sekian banyak kilang gitu ya, tapi tidak pernah direalisasikan. Sehingga akhirnya kilang yang ada sekarang pun hanya balongan yang bisa memproduksi minyak-minyak seperti minyak sekualitas Pertamax gitu Pak ya. Nah ini kan jadi masalah Pak. Jadi minyak-minyak mentah kita ini akhirnya banyak juga tidak diproduksi di dalam negeri, akhirnya dibawa keluar dibalik lagi ke kita kan. Nah, mengapa ini bisa terjadi gitu Pak? Apa karena inilah praktek mafia yang menghambat kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Pertamina Pak, sehingga ketergantungan kepada import gitu loh Pak? Ya saya kira itu masalah teknis ya Pak ya. Jadi mungkin teknis banyak faktor, saya belum masuk ke saja, belum tahu persis apa permasalahannya gitu. Atau mungkin Pertamina nggak punya duit atau apa misalkan, kan tidak tahu. Oleh karena itu ya kita fokus jaksa ini adalah bagaimana kalau terjadi korupsi ya kita tindak sebagaimana untuk mendukung cita-cita Pak Presiden nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, kemudian juga birokrasi serta melakukan pencegahan dan korupsi dan narkoba itu. Oh iya Pak. Iya, pencegahan dan penindakan Pak. Iya Pak. Yang menarik lagi Pak, di kasus Pertamina ini Pak, ini khususnya di Pertamina Patraniaga Pak ya. Jadi direkturnya sudah dinyatakan bersalah karena yang bersangkutan menjual solar industri di bawah harga subsidi kepada 13 perusahaan swasta. Nah, di dalamnya termasuk PT Adaro milik Boy Thohir gitu Pak. Tapi negara dirugikan 9,4 triliun Pak dari kasus ini Pak. Nah, di Dirutnya itu sudah dijatuhi hukuman Pak. Tapi mereka yang menerima kemudahan dari Pertamina dengan mendapat harga di bawah solar subsidi, itu sampai hari ini belum sekalipun dipanggil belum, apalagi diperiksa Pak. Ini bagaimana Pak kasus hukum ini Pak? Ya saya belum bisa ini karena memang belum membaca keseluruhan Pak. Betul. Karena bisa saja beli mungkin apakah ada itu ya kita belum tahu. Jadi kalau memang di situ ada alat bukti, ya tentu saja harus
naikkan. Tapi ini kan juga belum dikatakan tidak ada. Betul Pak. Kan juga belum. Masih berproses mungkin sekarang dalam proses Pak. Iya, ini prioritas nih. Ini mungkin ini sekarang kasus Kerry dulu Pak ya. Habis ini baru masuk lagi kasus ini Pak. Karena juga kalau itu di kejaksaan juga SDM-nya terbatas, kasusnya banyak, ini juga memakan waktu yang lama kadang-kadang. Pak. Oleh karena itu ibarat sungai yang banjirnya kuat ya, saya kira untuk menangin banjir semakin lama karena ya memang sekarang ini kan kita lihat Pak, beban kejaksaan itu begitu besar Pak ya. Sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus besar korupsi Pak ya. Itu bukan di samping sebuah keberhasilan, tapi juga itu beban Pak, beban tanggung jawab kan. Ketika kemudian tidak bisa mengungkap secara sampai ke akar-akarnya, ini juga persoalan terpulang kepada kejaksaan Pak, ya kan? Ya kan? Mengungkap tapi itu tidak bisa menyeret mereka pelaku-pelakunya sampai ke meja persidangan. Ini kan problem juga buat kejaksaan. Karena juga mungkin SDM-nya terbatas, kemudian juga waktunya, kemudian juga masalah biaya dan sebagainya itu juga mempengaruhi Pak. Kita belum tahu masuk ke sana karena saya dulu juga walaupun di kejaksaan di bagian pemulihan aset, tugas saya adalah mengelola barang bukti, barang rampasan negara, dan kemudian juga berusaha untuk bisa melelang. Nah, itu dalam rangka proses pengembalian Pak ya? Pengembalian Pak, karena korupsi ini kan selain yang paling utama tentu saja harus mengembalikan kerugian keuangan negara kan Pak. Pak. Gitu. Bagaimana Pak pengalaman Bapak selama di Badan Aset itu Pak? Artinya bahwa prosesnya itu, proses lelang bisa berjalan dengan lancar Pak? Atau kemudian ada hambatan-hambatan? Lelang saya kira itu Pak, masih ada beberapa aturan yang harus diperbaiki. Yang pertama misalkan dalam hal penyitaan kadang-kadang ada barang-barang misalkan seperti terpidannya itu adalah individu yang sekiranya adalah harta yang di PT. Nah PT ini kan ini terdiri dari beberapa orang. Ini kadang-kadang semuanya disita kemudian dirampas untuk negara semuanya. Nah ini yang lain juga teriak-teriak. Nah ini. Pak, betul Pak. Kemudian juga barang yang dirampas ternyata ada hak tanggungan. Hak tanggungan diroya sehingga tanpa dibuka oleh ini tidak bisa. Mungkin bisa dilelang tetapi kalau tidak bisa dibalik nama orang kan juga tidak mau lelang itu. Kemudian mungkin Pak Musa, itu ada aset yang diagunkan juga mungkin Pak ya? Banyak, banyak gitu, Pak. Hampir yang besar itu diagunkan Pak. Itu nah modus-modus para koruptor itu gitu. Jadi dapat langsung diagunkan. Nah, diagunkan. Bagian badan aset ini jadi pusing Pak. Pusing Pak. Yang berikutnya juga ini Pak, ada juga tafsiran dari KPK maupun KJPP ini terlalu tinggi sehingga tidak laku. Karena harga wajarnya terlalu tinggi kan. Dengan pasaran, barang-barang ini kan tidak. Ini mestinya juga agak ada pertimbangan tertentu Pak ya, sehingga aset itu bisa cepat dijual Pak. Kemudian kalau penusukan ke luar negeri itu juga masih terbatas, mungkin juga masalah SDM kemudian juga jejaring dan yang paling ini Pak, bahwa karena negara asal itu juga minta bagian. Nah ini belum ada aturannya. Sebenarnya ada Pak aset koruptor yang ada di luar negeri Pak yang sekarang sudah ada ditemukan. Misalnya kasus Jiwasraya itu di New Zealand ada ditemukan. Sudah itu. Jadi sekarang nggak kemudian sudah selesai. Baru nego sana juga minta hasilnya. Gitu, kan. Nah kalau belum diatur hasil ini apakah nanti kalau diserahkan apakah bagian dari kerugian negara untuk sana atau kalau apakah untuk tetap dibebani kepada terpidana. Nah ini kan harus diatur. Banyak memang cukup kompleks juga Pak ya. Mulai dari penanganan kasus korupsinya. Jadi tidak semudah itu setelah inkrah langsung bisa dijual. Kadang masih ada gugatan dan sebagainya. Karena merasa tadi itu misalkan pihak walaupun dalam undang-undang korupsi 2001 itu kan sejak diucapkan ini 1 bulan kan bisa melakukan perlawanan. Tapi kadang-kadang kan orang ini tidak tahu sehingga setelah itu masih melakukan gugatan. Pak. Iya. Memang kendala juga Pak ya di dalam penyitaan aset-aset koruptor ini Pak ya. Artinya
dalam penyelesaian nanti Pak. Karena memang banyak hal ya, masih ternyata aset itu tersangkut ya, entah tersangkut sebagai banyak Pak, yang tersangkut banyak. Individu kemudian ini punya perusahaan gitu Pak ya. Itu seperti misalkan ada beberapa barang rampasan negara, misalkan kasus Beni Cokro itu seperti rumah yang di Menteng itu masih dalam akunan apa barang di bank BCA berapa udah ada tanah dan sebagainya. Paling enggak nanti BCA juga kan menuntut Pak ketika itu dilelang Pak. Nanti paling enggak berapa belum dibayar, hitungnya di mana itu Pak? Ya saya kira kita ini Pak, kita negokan mungkin berapa pokok itu mungkin kalau memang masih kurang ya nanti nagih aja ke terpidana lagi. Iya Pak. Iya betul Pak. Ya, memang yang penting itu roya ini dibuka dulu. Kalau Bang mau buka roya ini dulu kan ini masalahnya itu Pak. Iya Pak. Iya betul. Keputusan Mahkamah menyatakan bahwa barang-barang yang ada tanggungan itu bisa langsung dilelang. Hanya masalahnya nanti hutangnya itu menjadi tanggungan oleh terpidana. Tapi kalau bank ini tidak membuka royanya kan, iya betul Pak. BPN membuka ya sama saja yang siapa yang mau beli, beli nggak bisa menikmati itu masalahnya. Jadi ketika lelang orang juga nggak mau Pak. Kecuali BPN berani kalau sudah ada jurisprudensi Mahkamah kan berani ya udah misalkan. Tapi kan mungkin juga takut Pak, nanti saya digugat. Iya betul Pak, betul. Jadi oleh karena harus duduk bersama ini dirumuskan dengan sungguh-sungguh Pak. Nah itu dalam rangka nanti undang-undang perampasan aset ini harus itu hal seperti itu harus dihilangkan sehingga pengembalian kerugian negara itu lancar itu. Kembali lagi Pak kepada kasus korupsi Pertamina Pak, khususnya terkait dengan persidangan Kerry ini Pak. Sebagaimana kami tahu bahwa Presiden menghendaki bahwa ini harus tuntas, kan? Jangan sampai ada yang terlepas yang dalam kasus ini. Saya berharap Bapak bisa memberikan sebuah statement untuk menguatkan kejaksaan agar tidak lemah di dalam penegakan hukum kasus Kerry ini Pak. Ya, jadi itu Pak, makanya tadi saya sampaikan bahwa CPO itu sudah melimpahkan perkara ke pengadilan, artinya sudah yakin adanya suatu alat bukti yang bisa membuktikan dari dakwaannya. Oleh karena itu di persidangan harus tetap dipertahankan Pak ya? Mempertahankan itu sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan bahwa memang itu adalah tidak berkorupsi berdasarkan alat bukti yang ada. Dan dengan adanya itu dan juga akhirnya bisa juga meyakinkan hakim bahwa kasus tersebut adalah kasus korupsi yang harus dinyatakan terbukti seperti itu. Dan tidak boleh jaksa memang juga kan saya kira proporsional dah itu Pak. Ya memang ketika itu sudah masuk ke persidangan tentunya kan jaksa sudah punya persiapan Pak ya. Iya. Kan artinya sudah ada orang kan sudah dipersiapkan semua. Dan saya kira begini Pak, artinya untuk jaksa saya kira selalu di hasil sidang itu dianalisa kira-kira apa karena setiap sebenarnya kita tidak akan melakukan pasti harus kita cari dulu, kita akan minum itu harus dilihat ada nggak ancamannya, ada nggak gangguan hambatannya. Nah kalau kita tahu ancaman gangguan hambatan makinlah dicarikan alternatif bagaimana untuk menghilangkan itu. Betul. Nah kalau misalkan membuat dakwaan itu penyusunan kata-kata harus dicermati betul Pak. Betul. Ini kata-kata nanti saya mengatakan kata ini nanti diserang penasihat hukum dan saya nuntutnya begini. Jadi harus ada. Iya betul Pak. Itu sampai detail gitu Pak ya. Jadi harus ada plan A, plan B ya seperti itu. Jadi sama lah seperti teori militer Pak ya. Menyerang bertahan. Artinya semua yang kita lakukan kan ada proses intelijen Pak. Artinya betul. Kita pelajari dulu, kita analisa, kita cari ada nggak ancaman gangguan hambatan tantangan. Nah kalau ada ya kita carikan pensiun melalui Litbangkal. Jadi Pak, misalnya gini Pak, ini kan kasus kan lebih banyak terkait kepada Jampitsus, tapi Jamintel juga harus terlibat Pak ya? Memberikan dukungan. Pak ya? Jadi juga bisa memberikan masukan. Ini ada ancaman dari sini, gangguan dari sini, hambatan, ya bisa boleh saja. Kan satu kesatuan Pak. Betul, Pak. Kita tidak boleh. Bahkan bukan itu ya. Saya kira masyarakat bisa memberikan masukan. Oh ini saya dengar ada ini misalkan. Atau mungkin yang mengetahui
itu Anda ya silakan aja kan nggak masalah. Betul, Pak. Betul. Karena kita bahwa pemberantasan korupsi ini kan merupakan sebenarnya bukan hanya ranah penegak hukum, tapi ini adalah suatu seluruh masyarakat harus mendukung. Karena itu program presiden, betul. misi presiden untuk Indonesia maju, Indonesia Emas tahun 2045. Iya, betul, Pak. Betul. Dari semua penjelasan atau masukan yang Bapak berikan, ternyata memang persoalan korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Kemudian ketika Presiden mengatakan penegakan korupsi harus terus berjalan, tidak boleh mundur, ini juga menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa, tidak hanya menjadi tanggung jawab kejaksaan atau aparat hukum yang lain. Untuk itu, dalam podcast ini ada pesan yang akan disampaikan bahwa Indonesia harus berani bersih dari korupsi. Terima kasih pemirsa, sahabat Tenten, mengakhiri pembicaraan atau diskusi kita hari ini ya, dengan Dr. Amirianto, mantan Jamwas, Jamintel, dan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.